materi berikutnya dari pemasaran jasa itu ya, yaitu mengenai perilaku konsumen atau perilaku pelanggan. Oke, ya. Jadi kita bicarakan mengenai perilaku pelanggan di dalam pemasaran jasa. Baik, sudah bisa lihat ininya PPT-nya? Sudah, Pak. Oke, ya. Jadi kita bicara mengenai understanding service consumer. Jadi kita akan bicara mengenai perilaku konsumen. Kalau definisi perilaku konsumen ini adalah satu proses yang dilalui seseorang, ya, seseorang individu atau organisasi dalam mencari, membeli, menggunakan, dan membuang produk atau jasa setelah dikonsumsi. Ini kaitannya dengan pengkonsumsian. Dengan kalimat singkat bahwa perilaku konsumen ini adalah perilaku dalam membeli atau tidak membeli produk atau jasa. Oke. Nah, secara apa namanya itu di dalam jasa ya, karena kita tahu bahwa jasa itu sangat tinggi keterlibatan antara konsumen dengan si provider ya, sehingga di dalam pelaksanaannya si provider ini sangat harus memaksimalkan nilai pengalaman konsumsi dari pelanggan ini karena keterlibatan. Jadi yang ditawarkannya adalah experience, ya, experience. Baik. Ada 3 tahap model di dalam pelayanan konsumen ini, ya, pelayanan customer ini. 3 tahapan yang akan dilalui oleh seseorang di dalam memilih jasa ini. Yang pertama adalah tahap pra pembelian, kedua tahap transaksi jasa, ketiga tahap pasca transaksi. 3 tahap ini yang akan dilalui. Tahap pra purchase, purchase, dan post purchase. Di tahap pra purchase, tahap pra pembelian apa saja yang dilakukan ini? Ini tentu seseorang yang memilih suatu jasa tertentu didasarkan pada kebutuhan, ya, kebutuhan. Kebutuhan ini sesuatu yang bisa muncul karena didasarkan pada alam bawah sadar seseorang, ya, alam bawah sadar. Biasanya ini adalah sudah rutin, misalnya potong rambut, gitu ya. Oh ini rambutnya udah kondisi fisik, ya, memerlukan perawatan. Atau bisa juga sumber dari eksternal karena stimulasi, ya, stimulus dari pihak eksternal bisa mengakibatkan kita menjadi butuh. Oleh karena itu pemasar ini yang pintar, pemasar adalah bagaimana menciptakan kebutuhan, ya, atau lebih spesifik adalah menciptakan keinginan. Nah, setelah itu maka dia akan mulai pencarian informasi. Pencarian informasi itu dalam rangka ingin apa namanya itu memenuhi kebutuhannya. Sekarang lebih gampang mencari informasi. Nanya ke Google langsung bakal ditunjukkan. Ya, sumber informasi bisa macam-macam nih. Bisa kita baca dari media, ya, berita dari koran, dari media-media umum, dari teman, gitu ya. Atau sering disebut dengan apa namanya itu WOM, ya, word of mouth. Bisa dari family, dari keluarga, atau sosial media. Ya, sosial media juga bisa sekarang ini dikategorikan yang disebut dengan
EWOM, Electronic Word of Mouth, gitu. Ini sumber informasi. Nah, setelah memperoleh informasi tersebut, maka kita akan menganalisis atribut-atribut jasa di dalam pencarian tersebut. Ya, search atribut. Search atribut ini mengenai ini kan rumah makan nih, ya, Sawargi. Ini udah terlihat menunya apa saja, ada ayam tulang lunak, ya, ceker lunak, bebek presto, ya, dan bisa delivery ini nih apa namanya alamatnya. Yang kedua bisa atribut pengalaman. Atribut pengalaman itu tadi experience seperti hotel, kampus. Nah, ini masuk kategori atribut experience. Atribut kredibilitas, ya, atribut ini seperti bank, ya, bank, asuransi, apa, bengkel. Ini masuk atribut kredibilitas. Dan termasuk juga jasa-jasa lain, termasuk kampus juga masuk experience dan juga masuk atribut kredibilitas, ya. Hotel lebih pada pengalaman yang experience, gitu. Ini atributnya. Nah, mengapa kita harus menganalisis, mencari informasi? Ini karena kita kan orang itu ada yang pada umumnya adalah risk averter, ya, menghindari risiko. Nah, gitu. Orang itu kategorinya ada yang risk averter, ada risk seeker, ada indifferent, kan gitu ya. Tapi pada umumnya adalah risk averter, kan gitu. Takut menghadapi risiko. Risiko apa saja yang mengakibatkan dia ketidaknyamanan ini bisa dari fungsional, jadi jasanya tidak sesuai kinerjanya. Finansial, ya, financial risk ini karena uang yang sudah dibelanjakan. Bisa risiko temporal, membuang-buang waktu lah, gitu ya ini. Fisik, psikologis, rasa takut, emosi pribadi, misalnya. Sosial, ya, sensori, ini semua kategori risiko. Mungkin masih ada risiko-risiko lain yang ditakuti oleh seseorang membeli jasa tersebut. Makanya mencari informasi yang sebanyak-banyaknya. Semakin tinggi apa namanya itu value dari jasa tersebut, maka pencarian informasi akan semakin tinggi tentu saja. Ya. Nah, bagaimana konsumen menghindari risiko ini tadi mencari informasi. Menggunakan internet sekarang ini, ya, dengan membanding-bandingkan harga dan sebagainya, ya, mencari garansi, mengunjungi fasilitas layanan atau uji coba, menanyakan kepada karyawan yang berpengalaman, ya, atau teman kita yang sudah mencoba jasa tersebut. Ini menghindari risiko. Nah, strategi bagaimana membangun kepercayaan pelanggan ini, ya. Jadi si pemasar harus menawarkan kepercayaan atau trust karena memang jasa pada umumnya tadi itu, ya, pada kepercayaan. Maka ini, ya, harus seluas-luasnya pelanggan mengetahui kita. Ya, mendorong pelanggan untuk mengunjungi fasilitas yang ada. Menawarkan uji coba gratis, iklan, menunjukkan bukti kualifikasi, menerapkan prosedur keamanan dan kepercayaan, menawarkan jaminan, misalnya ada jaminan uang kembali, jaminan kinerja dan sebagainya. Itu adalah dalam rangka membangun trust, kepercayaan, karena sangat penting, ya, trust ini bagi jasa. Oke. Nah, karena konsumen itu punya ekspektasi harapan, ya,
harapan itu akan terbentuk selama pencarian, ya, proses pencarian dan pengambilan keputusan. Ya, dan dia akan mengevaluasi informasi dan alternatif ini. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi harapan pelanggan ini kebutuhan pribadi. Jadi harapan ini bisa beda-beda ya, karena faktor pribadi. Ada 50 orang tentu punya kebutuhan pribadi masing-masing. Ini juga janji eksplisit dari penyedia jasa. Jadi makanya kalau iklan terlalu berlebihan bisa mengakibatkan harapannya tinggi, eksplisit janji. Atau mungkin janji yang tidak eksplisit. Janji yang tidak eksplisit juga bisa mempengaruhi. Rekomendasi atau saran dari seseorang, pengalaman pribadi, faktor situasi, ini semua adalah yang mempengaruhi harapan seseorang. Ya. Jadi seseorang itu ekspektasinya semakin tinggi kalau dia memperoleh informasi yang lebih tinggi lagi, lebih banyak lagi. Nah, keputusan pembelian. Keputusan pembelian ini adalah tindakan dari konsumen untuk mau membeli atau tidak terhadap produk. Keputusan pembelian. Faktor yang mempengaruhinya adalah kualitas, harga, dan produk yang sudah dikenal oleh masyarakat. Ini mempengaruhi keputusan pembelian. Ya, kualitas, harga, produk yang sudah dikenal oleh masyarakat itu mempengaruhi keputusan pembelian. Ya, jadi sekarang ini sebenarnya pada tahap transaksi atau keputusan pembelian. Nah, tahap transaksi ini ada yang kontak tinggi dan kontak rendah tentu saja di dalam jasa ini. Ya, kampus harusnya kontak tinggi ya sekarang. Ya, tapi karena kondisinya yang tidak memungkinkan sekarang menjadi kontak rendah. Gitu ya. Bank juga kontak tinggi sebenarnya, tapi dengan teknologi bisa jadi kontak rendah. Jadi kita tidak mungkin dalam kondisi pandemik seperti ini misalnya melakukan kontak tinggi. Jadi contoh pelanggan mengunjungi fasilitas layanan misalnya ke kampus kan tidak bisa. Ya, kontak aktif antara pelanggan dan tenaga pelayanan sehingga kita menjadi kontak rendah. Ya, kontak fisiknya rendah. Ya, melalui saluran elektronik atau web ya. Jadi self service teknologi SST ya, SST ini. Oke. Sistem layanan dan produksi jasa. Ya, ada jasa inti. Jasa inti itu di mana input diproses dan elemen-elemen produksi jasa yang diciptakan. Ya, inputnya apa dalam proses perkuliahan misalnya ini. Ada mahasiswa, ada dosen, ada media, ya pembelajarannya. Ini adalah inputnya, ini adalah teknisnya. Nah, sistem layanan pengiriman. Ya, jadi layanan pengiriman ini adalah delivery-nya. Ya, kalau produk kan dibuat dulu, lantas dikirimkan. Tetapi karena jasa antara konsumsi dengan produk bersamaan, tentu saja saat ini Anda juga sedang menerima layanan. Nah, tahap yang ketiga, tadi tahap pra transaksi, tahap transaksi, dan yang ketiga ada tahap pasca transaksi. Oke. Tahap pasca transaksi ya kan sudah membeli tuh, merasakan. Ya. Berarti kalau sudah mengkonsumsi ini ada perasaan apa? Nah, ada perasaan puas, kepuasan. Perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan kinerja yang dipikirkan dengan kinerja yang diharapkan. Tadi kan punya harapan tadi di atas, ya.
punya harapan tuh. Nah, di sini harapannya ya. Harapan itu akan ada pada setiap orang ya, setiap orang. Maka setelah menerima barang atau jasa yang Anda terima, dia akan membandingkan kinerja. Sekarang ini kinerjanya ya, dirasakan dengan harapan. Jadi kemungkinannya kinerja dibagi harapan itu sama dengan 1. Kalau misalnya kinerjanya 5, kalau sebutlah nilainya 5, harapannya 5, berarti 5 dibagi 5. 1 kan 100%. Misalnya sebut puas itu. Nah, bisa jadi misalnya kinerjanya 4, harapannya 5, berarti 0,8 kan gitu ya. Karena harapan lebih kecil dari kinerja. Berarti tidak puas misalnya. Kemungkinan ketiga, kinerjanya 5, harapannya 4. Berarti kinerja melebihi harapan. Misalnya sangat puas. Nah, bisa terjadi seperti itu. Ya, untuk mengukur kepuasan ini. Ya, mengukur kepuasan ini ya ditentukan oleh kualitas pelayanan. Kualitas layanan ini, ya service quality ini segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan untuk memenuhi harapan pelanggan tadi. Kualitas pelayanan dipersepsikan baik dan memuaskan jika jasa yang diterima melampaui harapan konsumen tadi. Maka kualitas jasa dipersepsikan sangat baik dan berkualitas. Sebaliknya, jika jasa yang diterima lebih rendah daripada jasa yang diharapkan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan buruk. Nah, tadi jadi kemungkinan puas, sangat puas, tidak puas atau buruk ya dari kualitas jasa yang diberikan oleh provider jasa tersebut. Oke. Nah, determinan dari kualitas jasa ini ada 5. Ya, ada 5. Saya sering disingkat dengan TERA. Ya, TERA. E-nya dipindah ke atas supaya memudahkan ngingat. TERA. TERA itu tangible, empathy, reliability, responsiveness, dan assurance. Ya, 5 dimensi yang menentukan kualitas jasa. Disingkat dengan TERA. Tangible, empathy, reliability, responsiveness, assurance. Nah, kalau tangibility itu menyangkut apa? Tangibility ini. Tangibility itu yang menyangkut mengenai yang terasa, tercium, terindra lah. Nah, ini ya, dari fasilitas yang ada sampai dengan tampilan si service provider atau karyawan yang melayani. Ingat bahwa di dalam jasa itu ada 2 bagian karyawannya. Ada karyawan bagian belakang, ada karyawan yang interaktif langsung dengan konsumen. Nah, itu tampilan fisik dari karyawan yang interaktif yang sehari-hari bisa kita lihat itu masuk tangible. Ya, tangible itu sekali lagi adalah yang terindra oleh kita. Ya, terindrawi, baik terasa, tercium gitu. Ini adalah tangible gitu. Kalau reliability ini nyangkut mengenai apa? Kemampuan menyampaikan jasa.
kemampuan, ya, kemampuan menyampaikan jasa dengan baik, ya, bahkan mungkin sangat baik, reliability itu yang mempengaruhinya adalah pengalaman biasanya, apalagi pendidikan, pelatihan, reliabilitas itu ya. Jadi ada itu mengapa kuliah itu untuk memperoleh pengetahuan, ya, kursus atau keterampilan itu dengan cara meningkatkan keterampilan, ini reliabilitasnya tinggi. Ya, pengalaman juga harus menunjukkan reliabilitas yang tinggi. Jadi kalau kita kerja semakin lama pengalaman kita itu harus reliable ya. Jangan sampai sama aja dengan yang baru masuk. Begitu juga Anda punya pengetahuan yang banyak karena kuliah misalnya, reliabilitas Anda di kampus di tempat kerja harus tinggi. Jangan sama dengan yang tidak kuliah. Yang responsiveness ini adalah tanggap. Ya, tanggap. Ya, tanggap tuh apa sih tanggap tuh? Tanggap itu satu sikap yang istilahnya gitu ya. Sebelum konsumen mengeluh ini kita udah membuat satu program atau satu apa namanya supaya bisa memantau keluhan konsumen ini. Ini adalah responsiveness. Oke, dan yang terakhir, tadi empati ya. Empati ini tadi saya tempatkan di kedua kalau kita susun dengan Tera ya. Empati ini sikap apa? Sikap peduli. Nah, sikap peduli. Saya sering menggambarkannya andai aku menjadi dia, kan gitu ya. Jadi kita harus benar-benar peduli, benar-benar bahwa melayani customer itu kalau kita yang dilayani bagaimana. Oleh karena itu si si persona yang semacam itu, karyawan semacam itu harus benar-benar punya empati. Oke ya, jadi kualitas jasa itu ditentukan oleh 5 dimensi ini. Tangibles, reliability, responsiveness, assurance, dan empati. Ya, jadi ini kan untuk memenuhi harapan tadi, ya, memenuhi harapan. Jadi harapan konsumen itu harus terpenuhi, bahkan bukan hanya terpenuhi, tapi harus melebihi harapan gitu supaya konsumen yang pada akhirnya adalah akan loyal. Nah, gitu ya, akan loyal. Jadi konsumen ini akan loyal. Loyalitas ini kalau diartikan satu sikap yang menjadi dorongan perilaku untuk melakukan pembelian produk atau jasa dari suatu perusahaan yang menyertakan aspek perasaan di dalamnya. Jadi kalau loyalitas itu udah pada apa namanya itu perasaan. Khususnya yang membeli secara teratur dan berulang-ulang dengan konsisten yang tinggi. Namun tidak hanya membeli ulang suatu barang dan jasa, tetapi juga mempunyai komitmen dan sikap yang positif terhadap perusahaan yang menawarkan produk atau jasa tersebut. Ya, ini adalah sikap loyalitas. Sehingga karakteristik konsumen yang loyal itu ada 4. Ya, ada 4 karakteristik konsumen loyal itu. Pertama adalah dia membeli ulang. Gitu ya. Membeli ulang produk atau jasa yang ditawarkan ini. Dia mungkin udah lulus dari jurusan manajemen, ngikut lagi akuntansi gitu kan gitu ya. Itu. Yang kedua membeli lini produk yang lain. Membeli lini produk yang lain. Sudah lulus dari S1 Feb Unpas, nanti memilih MM Unpas lagi. Itu adalah membeli lini produk yang lain. Yang ketiga adalah apa namanya peka terhadap
atau menolak penawaran kompetitor. Jadi nggak mau lah. Ya, artinya seorang konsumen yang loyal itu tidak mau ke selain hati, ya, tidak mau ke selain hati. Dan ciri yang keempat, ciri konsumen yang loyal adalah getok tular atau referral, ya, referral atau merekomendasikan atau bahasa lain adalah word of mouth. Nah, sekarang ini kan gampang sekali ya orang itu melakukan word of mouth itu. Kalau dulu dia merasa puas dengan mulutnya, makanya word of mouth, dari mulut ke mulut ya. Tapi sekarang ini karena teknologi maka sering kita gunakan media elektronik untuk word of mouth tuh. Ya, Anda misalnya dengan mengisi status tuh ya. Itu sekarang sedang kuliah manajemen pemasaran jasa dari Pak Popo Suryana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan, di-share misalnya. Itu kan satu sikap apa namanya itu warm ya, word of mouth. Makanya sering disingkat sekarang ini EWOM, electronic word of mouth. Nah, ini jadi bagaimana kita apa namanya itu retensi pelanggan ini supaya loyal ya. Saya ulangi, yang loyal itu tadi cirinya 4. Pertama, membeli ulang, kedua, membeli lini produk lain, ketiga, menolak penawaran kompetitor, dan yang keempat itu adalah menyampaikan atau referral kepada orang lain atau warm word of mouth ya. Nah, faktor yang mempengaruhi loyalitas ini faktornya karena dia puas atau kepuasan, satisfaction. Jadi kalau tidak puas tidak mungkin dia loyal. Yang kedua, ikatan emosi. Ikatan emosi bisa karena misalnya saudara, karena sudah menjadi langganan dan sebagainya. Itu adalah ikatan emosi. Yang ketiga, kepercayaan. Ya, udah percayalah. Oh, makanya saya potong rambut itu langganan udah lebih dari 20 tahun ya, hampir 30 tahun. Udah percaya ke Mang Udin gitu ya. Udah. Jadi saat ini sedang pandemik ini begitu sulit ya saya mencari tukang potong lain gitu ya, tukang potong rambut yang lain. Karena kemudahan, memberikan kemudahan. Karena pengalaman ini juga yang mempengaruhi apa namanya loyalitas pelanggan. Nah, inilah saya kira ya materi pada malam hari ini ya yang terkait dengan perilaku pelanggan gitu ya. Ada yang ditanyakan? Cukup ya, saya udah nanya ya soalnya di apa namanya di web ya, dan jangan lupa absen, jangan sampai terlewat absennya ya, apa daftar hadir supaya nanti apa hadir di Zoom terus tapi pas di rekap absennya tidak ada gitu ya, jadi harus absen dipenuhi. Oke ya, kalau tidak ada lagi saya kira cukup sekian ya. Sekali lagi berperilaku sehat ya, berpikiran positif ya, berbuat yang terbaik untuk orang lain, untuk diri sendiri sekecil apapun ya. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala dan selalu sehat walafiat ya, dan corona segera berlalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.